inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Waalaikumsalam Bu Tati, gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Silahkan duduk. Ya, siap. Makasih. Ada perlu apa nih Bu Tati? Iya nih Bu, dari kemarin saya kita chattingan lewat WA aja, dan kebetulan kemarin saya ngubungin Ibu pengen ketemu, pengen bersilaturahmi juga karena emang ada sesuatu hal yang pengen saya curhatin ke Ibu. Kira-kira tentang apa tuh Bu Tati? Ini Bu, langsung aja ya. Saya tuh pengen minta saran dan masukannya dari Ibu terkait dengan murid saya gitu Bu ya. Emang di situ kan ada murid saya namanya Vina. Dia ini Bu selalu jahil ke teman-temannya gitu Bu ya. Hampir setiap hari masuk istirahat, pas pulang juga dia ini selalu mengompor-ngomporin gitu Bu ya teman-temannya gitu, supaya jangan berteman dengan si ini si itu. Cuma dalam hal ini yang namanya Sila itu selalu bahasanya apa itu Bu ya, tersakiti gitu Bu. Ada korban gitu ya? Iya, selalu jadi korban gitu Sila tuh Bu. Makanya saya tuh pengen, padahal saya setiap hari itu ceramah Bu, sebelum KBM itu saya selalu mengingatkan bahwa sesama teman, sesama makhluk ciptaan Allah itu harus saling menyayangi dan menghormati gitu Bu. Oleh karena itu saya minta sarannya Ibu, karena sejatinya kan manusia itu kan makhluk sosial ya Bu ya. Jadi saya pengennya kita itu hidup itu nggak sendiri gitu Bu, saling membutuhkan gitu ya. Makanya saya pengen bisa menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan filosofi kehadekan itu kan menuntun anak agar menjadi yang lebih baik sesuai dengan kodrat dan alamnya gitu. Oke, berarti tujuan pertemuan kita kali ini tentang bagaimana menangani siswa yang jahil yang Bu Tati ceritakan tadi ya? Itu Bu Sifina gitu Bu. Oke, kemudian apa ukuran keberhasilan pertemuan ini Bu? Saya pengennya setelah curhat ke Ibu Cindy, saya tuh bisa mengarahkan peserta didik saya gitu Bu agar memiliki anak yang baik. Oke, kemudian kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang agar dapat menyadarkan siswa yang jahil tersebut Bu? Nah, saya tuh punya kesempatan, pengen memiliki kesempatan setiap hari ketemu, setiap hari ini kan belajar ketemu dengan siswa-siswa tuh Bu ya. Pengen siswa ini saling ini aja Bu, saling tegur sapa, saling bermain, karena ini kan di jenjang TK gitu Bu ya. Bermain sambil belajar sambil bermain dengan bersama-sama gitu. Nggak ada kata yang saling jahil atau apa gitu. Nah, dari skala 1 sampai 10, Bu Tati itu kira-kira sudah menyadarkan siswa itu sampai skala berapa Bu? Kalau di skala ini tuh Bu ya, 1 sampai 10, saya kira masih berapa ya? Yang skala 6 mungkin Bu ya. Baru sampai skala 6. Nah, kira-kira ada nggak Bu kenaikan skala atau target dari Ibu lebih dari 6 gitu untuk menyadarkan anak-anak? Pengennya Bu sampai 10 ya skalanya, cuma karena emang mungkin kalau ke angka 10 itu saya nggak bisa, paling tidak sampai angka 8 itu Bu, skala 8. Oke. Kemudian dari cerita yang Ibu Tati ungkapkan tadi mengenai kelakuan si Vina yang jahil itu terhadap teman-temannya, apa kekuatan Bu Tati dalam mencapai tujuan, berarti menyadarkan si Vina itu agar tidak menjahili teman-temannya lagi? Kekuatan itu sama aja dengan strategi kita. Iya. Nah, jadi saya memiliki strategi atau kekuatan sekiranya saya itu bisa bikin si Vina ini kira-kira sadar gitu Bu ya, bahwa yang namanya jahil atau jahilin teman itu nggak baik. Saya memiliki strategi bagaimana Ibu ya, saya ini kalau setiap hari kan bercerita atau berceramah tentang hadis mengenai saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, dengan melihatkan video-video yang sesama anak TK itu saling bercanda atau apa gitu, kira-kira video motivasi gitu Bu. Kira-kira seperti itu bagaimana ya Bu ya?
Ya bagus juga Bu, karena memang untuk menyadarkan siswa itu kan kita juga harus memberikan contoh ya. Tapi kalau bisa juga Bu Tatinya tuh memberikan contoh secara langsung gitu, jangan hanya lewat video ataupun hanya lewat ceramah saja, tapi langsung kepada tindakannya ya Bu Tati. Nah untuk yang berikutnya tuh kira-kira Bu Tati punya peluang apa untuk mewujudkan si Vina itu agar tidak cair lagi? Peluangnya contohnya seperti apa ya Bu ya? Contoh peluang tuh mungkin hal-hal yang bisa Ibu Tati lakukan untuk menyadarkan Vina. Ya dengan cara ini Bu, kalau kerja kelompok gitu ya, jadi Mengakrabkan Vina mengakrabkan gitu. ya dengan Sisila gitu Iya, ya Bu ya. iya. Jadi ya mungkin dengan cara seperti itu, dengan kerja kelompok, dengan outing kelas gitu, belajar di luar kelas dengan berkelompok sama-sama gitu, biar bisa saling ini Bu, memahami karakternya gitu Bu. Kemudian Sepertinya kayak gitu tak Bu? ya bagus juga Bu, karena memang seperti yang tadi saya katakan juga, memang kalau misalkan untuk menyadarkan siswa, terutama kan anak TK ya Bu, memang itu kan butuh contoh tindakan langsung gitu ya. Nah kira-kira untuk menyadarkan siswa agar tidak jahil lagi itu ada hambatannya nggak sih Bu? Wah pastinya itu banyak Bu. Ya apalagi anak TK. Jadi saya tuh selalu di sekolah tuh belajar kesabaran nih Bu. Tiap hari ada aja Bu dramanya ya. Tadi hambatannya mungkin ya karena emang setiap hari kan ketemu ya, mungkin hambatannya ada kalanya si Sila atau si Vina itu sakit atau izin gitu Bu. Hambatannya seperti itu aja sih Bu. Dari hambatan yang tadi Ibu Tati ceritakan, kira-kira ada solusinya nggak Bu? Kalau untuk solusi mungkin gini Bu, seumpama si salah satunya itu sakit, mungkin karena emang kita kalau di atas 3 hari nggak berangkat sekolah, mungkin kita akan menengoknya dan mengakrabkan si Vina sama si Sila itu Bu. Nah, kalau solusinya sudah ditemukan, kira-kira rencana Bu Tati dalam mencapai tujuan apa Bu? Rencananya Iya. ya kalau solusinya udah dihituin, Ya, Pak, rencananya ya. ya rencananya pengen menuntun si Vina dan yang lainnya juga untuk menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik ya. Yang baik aja sih Bu gitu. Kemudian ada nggak sih Bu hal-hal yang harus dilakukan gitu agar Ibu bukan hanya dapat menyadarkan si Vina saja, tapi ke yang lain juga gitu, hal-hal yang Ibu lakukan? Ke siswa lain gitu. Iya. Kalau ke siswa lain pasti otomatis mengikutin Bu. Karena emang ini kayaknya si Vina ini Bu ketua geng gitu, jadi semuanya itu ikut ke Vina. Jadi satu kelas ini segala sesuatunya ada di Vina gitu Bu. Yang lain ikut nurut ke Vina. Berarti anak TK saja sudah geng-gengan Iya ya Bu? gitu ya Bu. Jadi kayak anak SMA atau SMP geng-gengan gitu Bu. Jadi mungkin Vina itu dicap sebagai ketua geng gitu Bu. Nah kemudian untuk menyadarkan si Vina itu kira-kira butuh berapa lama Bu waktunya? Kalau 2 minggu itu cukup nggak Bu ya menurut Ibu? Tergantung bagaimana Ibu memberikan ini sih Bu, langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan tadi, rencana tahap aksi tadi. Kalau Ibu terlalu banyak rencana, nanti kan apalagi usia anak TK kan biasanya bingung ya Bu, nanti mana nih yang harus saya terapkan gitu, belum begitu mau. Jadi kalau bisa sih ibunya ketika punya tujuan untuk menyadarkan Vina, langsung kepada tahap tindakan saja Bu. Bagaimana contohnya, begitu masuk salaman dulu, itu salah satu contohnya ya Bu. Kemudian dari ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan itu apa Bu? Ukuran keberhasilannya contohnya seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya contohnya misal sampai si Vina itu benar-benar sadar tidak menjahili teman-temannya lagi gitu. Saya pengennya memiliki waktu kira-kira 3 minggu gitu Bu ya. Kira-kira Vina ini tidak menjadi temannya lagi gitu.
ukuran waktunya 3 minggu gitu Bu. Kalau untuk tindakan keberhasilan sampai Vinanya tidak menjahili lagi gitu ya Bu ya, dalam waktu 3 minggu itu. Insya Allah 3 minggu. Insya Allah saya akan mencobanya ya Bu ya. Nah kemudian kalau ada gangguan lagi nih Bu, misalnya Vina kembali meskipun sudah diberikan contoh kemudian kembali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Ibu inginkan, itu kira-kira mengantisipasinya bagaimana Bu? Saya pengen mengantisipasinya itu mungkin si Vina ya mungkin dengan cara yang sama tapi secara ada waktunya lebih lama lagi gitu Bu. Minta waktu tambahan agar lebih lama lagi supaya kira-kira saya ini diberi waktu untuk bisa mendidik Vina lagi. Ada nggak Bu komitmen yang Ibu rencanakan untuk melakukan tindakan menyadarkan Vina? Komitmen saya ya saya pengennya yang pasti pengen bisa menyadarkan Vina dengan melibatkan rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Mungkin kalau saya sama ya masih nggak bisa, mungkin akan melibatkan teman-teman juga. Oh berarti kalau ditanya siapa yang membantu Ibu untuk menyadarkan si Vina itu berarti Ibu tidak bisa sendiri gitu ya, harus dibantu dengan rekan sejawat gitu ya. Nah kemudian kira-kira apa bentuk tindakan atau bentuk bantuan yang diberikan rekan sejawat Ibu terhadap Ibu? Atau Ibu tuh membutuhkan bantuan apa terhadap rekan-rekan yang lain? Memang setiap hari kalau jam istirahat itu kita ngumpul dan saya curhat sih ke teman-teman rekan sejawat maupun kepala sekolah. Ini CV-nya gimana nih Pak, Bu, susah untuk diaturnya gitu. Mungkin ada masukan sih dari teman-teman gitu. Karena emang setelah beberapa itu masih tetap, makanya saya tuh pengen ketemu Ibu Cindy banget gitu. Kapan sih kira-kira makanya sekarang tuh ketemu gitu. Nah dari kita kan sekarang sudah membahas ya, sudah ketemu gitu solusinya apa yang harus dilakukan Ibu Tati untuk menyadarkan si Vina. Nah, kira-kira ada tindak lanjut nggak Bu setelah pertemuan ini? Kalau tindak lanjutnya pasti ada Bu. Apa tuh Bu tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya itu kalau seumpama Vina tetap aja seperti itu, mungkin ya dengan memanggil orang tuanya itu benernya Bu ya kayak gitu ya. Ya bagus juga Bu, karena memang kalau usia anak segitu kan memang harus melibatkan orang tua juga ya. Nah, agar diberi arahan gitu Bu. Ya betul gitu Bu. Nah saya harapkan Bu Tati tetap semangat gitu agar dapat mendidik murid-muridnya, terutama si Vina tadi menjadi lebih baik. Dan pertemuan kali ini atau kegiatan coaching kali ini saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, saya sedikit lega banget, sedikit plong hati saya tuh sekarang udah mungkin kalau beratnya itu 20 kilo mungkin udah 10 kilo. Tetap semangat Bu. Terima kasih. Oke, tadi saya sudah memperhatikan coaching sesi pertama ya antara Bu Cindy sebagai coach dan Bu Tati sebagai coachee. Kalau untuk poin 3 kompetensi inti, yang pertama kehadiran penuh, itu saya memperhatikan dua-duanya sudah benar-benar penuh gitu ya. Kemudian juga mendengarkan aktif juga sama-sama saling mendengarkan, dan pertanyaan berbobot juga tadi sudah tersampaikan oleh Bu Cindy. Hanya di sini yang saya lihat itu masih dominan coachnya. Jadi Bu Cindy masih dominan memberikan pertanyaannya itu kadang mengulang kembali pernyataannya Bu Tati sehingga lebih dominan Bu Cindy-nya. Kadang Bu Tatinya bingung gitu, seperti apa ya Bu gitu, contohnya seperti apa. Nah itu bisa jadi pertanyaannya bisa Bu Tati ini belum mencerna begitu gitu. Jadi akan lebih baik jika pertanyaannya itu mudah dipahami oleh coachee gitu, sehingga harusnya coachee lebih dominan menjelaskan, coachee juga lebih dominan memberikan solusi gitu kan. Jadi coach itu cukup hanya memberikan pertanyaan dan mendengarkan saja. Jadi mungkin itu pengamatan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Days lost in the rhythm. Feels Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ibu Widi. Selamat siang Ibu. Lagi sibuk nggak Bu? Enggak, kebetulan hari ini free di rumah. Oke. Saya mau ada perlu sama Ibu, mau ngobrol boleh? Boleh. Ngobrol apa tuh? Ada sedikit masalah. Ya udah, mangga Ibu duduk dulu. Terima kasih. Gimana Bu Widi? Ngobrol apa nih? Iya Bu, jadi gini ya, saya tuh merasa bahwa saya tuh melakukan pembelajaran tuh kayaknya itu aja gitu. Jadi kayak Bosen gitu. saya tuh kayak merasa bosen, merasa jenuh gitu. Jadi kok saya mengajar itu kayak nggak punya tantangan gitu loh Bu. Kalau gitu ya. Tapi setahu saya Ibu Widi selama ini saya perhatikan kalau mengajar selalu semangat. Nah, mungkin kelihatannya semangat ya Bu, tapi saya tuh kalau di kelas setelah melakukan refleksi gitu ya, kok saya nggak ada tantangan ya, kok begini-gini aja gitu, kok nggak ada inovasi gitu. Jadi saya tuh kayak hambar gitu loh Bu mengajar gitu. Berarti Ibu Widi kesini ngobrol pastinya memiliki tujuan itu ya Bu. Apa sih Bu tujuannya dengan obrolan kita hari ini gitu kan ya? Saya tuh pengen ada solusi biar saya itu lebih semangat lagi mengajar, kemudian saya tuh kayak merasa tertantang untuk melakukan perubahan gitu loh Bu. Iya. Sepertinya setelah Ibu merefleksi setiap kali habis ngajar atau apa gitu ya di sekolah ataupun pulang-pulang dari rumah, pastinya kan memikirkan apa sih yang membuat saya ini hambar, agak males untuk mengajar atau apa gitu. Kira-kira apa sih permasalahannya? Pasti yang tahu itu Ibu Widi sendiri gitu ya. Kayaknya saya tuh kurang motivasi kayaknya ya Bu ya gitu. Saya tuh mungkin karena merasa oh saya sudah cukup gitu. Jadi ketika saya menjalankan, loh kok gini-gini aja ya, kayaknya loh kok begini ya, kayaknya saya tuh butuh motivasi kayaknya Bu. Motivasi. Kira-kira yang memotivasi Ibu sekiranya Ibu tuh semangat gitu, bangkit lagi gitu, apa sih? Kemarin tuh Bu ya, saya tuh melihat Bu Cindy di kelas gitu ya. Kan saya sama Bu Cindy sama nih ya mengajarnya. Saya lihat Bu Cindy kok kayaknya seru gitu mengajar di kelas gitu kan. Terus anak-anak juga happy, ceria gitu. Ini kok Bu Cindy bisa ya gitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Terus anak-anak juga seneng gitu berada di kelas. Ketika saya mengajar, ya begitu-begitu aja gitu. Saya pingin gimana ya saya tuh biar bisa seperti Bu Cindy gitu, semangat, anak-anak juga termotivasi gitu. Gitu ya. Saya kayaknya lihat Bu Cindy deh Bu. Mungkin gitu ya. Gara-gara kemarin lewat depan kelas yang Ibu sendiri Iya. ajar gitu ya. Ibu sendiri selalu semangat, anak-anak juga semangat. Sedangkan Bu Widi di kelas akhir-akhir ini kayak gitu, melihat anak-anak kayaknya diem, nggak aktif gitu ya. Tuh. Mungkin ini Bu strategi, barangkali Ibu punya strategi bagaimana sih selama ini kan Ibu Widi udah merefleksi diri gitu kan, pastinya kan ada strateginya. Kira-kira apa tuh Bu? Strateginya Ibu itu semangat lagi seperti dulu. kayaknya saya mesti ngobrol dulu kali ya dengan Bu Cindy gitu. Ngobrol, kemudian mencari solusi biar saya juga ikut termotivasi seperti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Cindy gitu. Gimana caranya meningkatkan semangat belajar anak-anak. Sepertinya saya harus ngobrol sama Bu Cindy deh. Oh iya, itu berarti strateginya harus mau ngobrol dengan Ibu Cindy. Gimana caranya kira-kira anak itu betah, terinovasi, belajar dengan menyenangkan di kelas gitu ya. Mungkin itu strategi yang pertama gitu ya. Barangkali kalau sama Ibu Cindy-nya itu
gagal sekalinya bagaimana? Barangkali ada strategi yang kedua mungkin. Sepertinya saya harus lebih banyak lihat di YouTube kali ya Bu ya, bagaimana cara memotivasi guru gitu kan untuk tetap semangat mengajar, terus bagaimana melakukan pembelajaran yang inovatif gitu. Sepertinya saya harus menggali lagi literasi saya juga gitu, bisa dari YouTube atau Google, dan saya nanti akan mencari sumber contoh model guru yang memang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya seperti itu ya mungkin ya Bu ya. Pastinya kalau mungkin strateginya udah berjalan dengan baik apa gitu, kira-kira punya tantangan atau hambatan nggak Bu ya? Tantangan kayaknya ada Pastinya pada ada ya. diri saya kayaknya ya Bu ya gitu. Jadi saya tuh mungkin kayak karena merasa mengajarkan gampang gitu ya. Jadi ya itu menggampangkan sesuatu, akhirnya saya kayak merasa kok gini-gini aja gitu. Jadi kayaknya tantangan tuh ada diri saya gitu. Berarti mungkin tantangan dan hambatannya ada pada diri Bu Widi ya gitu ya. Bagaimana Bu kira-kira mengatasi tantangannya itu loh? Ya, kayaknya saya harus mencari sumber referensi dari yang lain ya Bu ya. Yang pasti sih saya akan menemui Bu Cindy dulu ya, ngobrol dengan Bu Cindy. Kayaknya kemarin tuh asik banget gitu pembelajaran. Berarti Ibu ya. Berarti selain Ibu Cindy, kira-kira ada lagi nggak guru yang Ibu pengen tanya-tanya gitu? Mungkin guru senior gitu Ibu. Kalau untuk guru senior saya belum melihat ya Bu. Kayaknya dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan janji dulu dengan Bu Cindy, waktu untuk ngobrol gitu kan, mencari tahu tipsnya mengajar ke murid yang menyenangkan gitu, sehingga murid juga termotivasi untuk belajar gitu. Kayaknya saya nanti akan membuat janji dengan Bu Cindy terlebih dahulu. Oke mungkin. Mungkin untuk dalam waktu dekat ini sekiranya apa yang mau Ibu Widi kerjakan? Kayaknya saya harus diutamakan membuat janji dengan Bu Cindy. Ya, itu. Sepertinya dengan strategi dengan tujuan yang Ibu ini curhat ke saya, mungkin ada jangka waktunya ya Bu ya? Kira-kira berapa gitu? Kira-kira saya ini bisa belajar di kelas itu menyenangkan murid, berpihak pada murid sehingga anak-anak itu tidak boring, tidak bosan. Kira-kira rencananya itu berapa minggu atau berapa itu hari gitu, kira-kira Ibu kayak semula lagi lebih semangat lagi? Sepertinya sih untuk 1 minggu ini saya akan membuat janji dulu dengan Bu Cindy, tips-tipsnya. Kemudian nanti minggu berikutnya saya akan mencari literasi yang lain gitu ya. Dan sepertinya insya Allah sekitar 3 minggu lah Bu. 3 minggu itu cukup ya kayaknya. Cukup lah insya Allah. Berarti selama 1 minggu berapa kali ngajar Ibunya? 1 kali. 1 kali. Oke. Berarti untuk pertemuan kesimpulan untuk hari ini kita bertemu nih Bu, apa kira-kira solusinya atau apanya bisa Ibu ini simpulkan bagaimana? Ya, nanti saya akan coba buat janji dengan Bu Cindy. Saya minta tipsnya gitu ya, sarannya juga, nasihatnya, bagaimana bisa memotivasi diri untuk tetap semangat melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kemudian bagaimana tipsnya untuk agar siswa itu bisa semangat belajar lagi gitu. Jadi kayaknya saya akan langsung menemui Bu Cindy. Oke, betul. Berarti Ibu yang melibatkan dalam curhat hari ini tuh siswa Ibu Cindy sama Ibu Widi ya. Mungkin barangkali udah cukup Ibu atau mau ada yang ditanyakan lagi, silakan. Kayaknya cukup deh Bu. Nanti biar saya coba japri dulu Bu Cindy-nya, biar ada waktu yang pas gitu untuk ngobrol. Ibu Widi tetap semangat dengan permasalahan ini. Yang pasti setiap manusia itu pasti ada masalahnya, apalagi dalam dunia pendidikan gitu ya. Kadang ada malasnya, kadang ada semangatnya, itu mungkin semangat kita pasang surut gitu ya. Cuma
cuma saya berpesan ke Ibu Widi semoga tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat lah gitu ya. Ya, saya juga terima kasih Ibu. Ada Akhirnya kan sedikit belum ya? betul, saya tadi Perasaannya itu bingung bagaimana gimana gitu. Tapi tadi setelah kita ngobrol, melakukan interaksi, saya akhirnya menemukan solusi. Oh iya, saya bisa nanti tanya ke Bu Cindy gitu bagaimana trik dan tipsnya. Oke. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Iya Ibu, tetap semangat ya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari hasil kegiatan coaching kali ini yang saya amati sebenarnya kompetensi inti semuanya sudah ada ya, baik dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan juga pertanyaan berbobot dan 3 kompetensi itu sudah ada semuanya gitu. Kemudian untuk kegiatan coachingnya juga sudah sesuai dengan alur kita, seperti Bu Tati saat menjadi coach, memberikan pertanyaan sesuai alur kita, kemudian Bu Widi sebagai coach juga memberikan penjelasannya itu sesuai dengan apa yang coach tanyakan. Dan saya amati juga memang terjadinya natural, apalagi tadi pada saat penutupan gitu ya, ditanya kesimpulan ke ekspresi, dua-duanya juga terlihat natural, dan saya rasa cukup pengamatannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Physical silence, no need to speak up. Apa aja lah. Apa nih? Permisi kamu sebentar nih. Iya. Ya, gimana? Tadi saya mau ngobrol sama Bu Widi, boleh? Iya, mangga Ibu, silakan silakan. Gimana? Ini saya mau ngobrol sebentar, kira-kira Bu Widi ada waktu nggak? Ada, saya kebetulan sedang istirahat hari ini. Gimana? Saya tuh mau ngobrol dengan Bu Widi tuh tentang, saya tuh bingung Bu, karena belakangan ini saya tuh selalu merasa paling sibuk gitu di antara teman-teman yang lain, padahal mah dibandingkan teman-teman yang lain juga tugasnya sih sama, cuma entah gitu apa mungkin perasaan saya sendiri atau karena sayanya kurang bisa memanage waktu gitu, jadi saya di antara teman-teman yang lain tuh selalu merasa paling sibuk gitu. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Ya mungkin dari segi pengaturan waktunya saya kurang bisa melakukannya gitu Bu, karena saya tuh ketika mengambil kegiatan tuh tidak mempertimbangkan apakah saya tuh waktunya cukup atau enggak nih, jangan main ambil-ambil saja gitu, makanya saya selalu merasa disibukkan gitu. Kira-kira punya strategi nggak Bu Cindy untuk melakukan perubahan itu? Mungkin strateginya kayaknya sih kalau misalkan ada yang mau ngasih tugas ke saya gitu, saya tuh kayaknya harus dipikir-pikir dulu deh, apakah saya ini pengennya santai atau pengennya sibuk gitu. Kalau memang pengennya santai jangan mengambil pekerjaan itu, tapi kalau pengennya disibukkan ya berarti setiap pekerjaan yang ditawarkan harus saya ambil gitu. Itu sih. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira selama ini manajemen waktu Bu Cindy di skala berapa? Kayaknya sih sudah sampai 7 sebenarnya, karena memang kenyataannya toh saya dapat menjalankan sebenarnya tugas itu semuanya sudah saya laksanakan dengan baik, hanya saja sayanya yang merasa jadi kok kayak nggak sampai gitu walaupun tugasnya sudah diselesaikan gitu. Itu sih. Berarti Bu Cindy mengharapkan meningkat ke skala berapa nih? Ya setiap manusia ya Bu pasti pengennya kan yang ideal ya, kalau bisa mah ya saya tuh dapat skalanya tuh sampai 10 gitu, jadi saya tetap bisa merasa santai dan setiap pekerjaan yang diberikan pun sayanya tetap terima gitu. Itu sih. Oke. Berarti kira-kira ada tidak seseorang atau siapa yang bisa membantu Bu Cindy mencapai tujuan tersebut? Kalau yang bisa membantu sih tentunya banyak sebenarnya sih Bu. Kalau di sekolah ya berarti kan rekan-rekan di sekolah, ya kalau di rumah ya berarti dari pihak keluarga, dan alhamdulillahnya sih sebenarnya hingga detik ini setiap saya mendapat pekerjaan gitu, alhamdulillah sih orang-orang sekeliling tuh banyak membantu gitu, baik dari segi materi, tenaga ataupun pikiran, dan setiap saya butuh bantuan mereka pun alhamdulillahnya mereka tuh ada waktu untuk saya, membantu saya lah dapat menyelesaikan pekerjaan itu gitu.
Kira-kira rencana ke depan apa yang mau Bu Cindy lakukan? Rencana kedepannya mungkin saya tuh memilah lah apa pekerjaan yang harus saya terima, kemudian saya juga harus mempertimbangkan ya bahwa saya tuh juga butuh refreshing gitu, butuh waktu santai, butuh bertetangga juga, namanya kita hidup kan ya Bu. Masa iya sih mau di dalam kamar mengerjakan tugas saja, saya juga pengen gitu ngobrol dengan tetangga, jalan-jalan dengan saudara, dengan pasangan kan gitu. Itu sih. Oke, kira-kira untuk perubahan itu dalam jangka waktu berapa bisa dilakukan? Untuk jangka waktunya sebenarnya tergantung dari jenis pekerjaan yang saya terima sih Bu. Kalau seandainya pekerjaan yang ringan gitu, kayak contohnya hanya sebagai tenaga pengajar saja tanpa harus mengambil job sebagai wali kelas, mungkin waktunya santai sekali gitu, ketika ada jam ngajar baru ke sekolah. Tapi kalau sebagai wali kelas kan saya dituntut harus setiap hari berangkat, datang juga harus jam 7, kemudian pulang juga harus sesuai jadwal jadwal pulang sekolahnya gitu. Karena kalau sebagai guru saja kan kita kan ngajar tuh ya sesuai jam gitu, selesai ya sudah gitu, kita pulang gitu sih. Jadi solusinya di sini sudah menemukan? Alhamdulillahnya sih sudah Bu, yaitu tadi ketika akan diberikan pekerjaan gitu atau saya menerima pekerjaan, saya tuh harus mempertimbangkan gitu, saya tuh pengennya disibukkan atau pengennya santai gitu. Kalau pengen disibukkan ya sudah ambil saja semuanya pekerjaan itu, karena selama ini juga sebenarnya sih saya dapat menjalankan pekerjaan itu tuh selesai semua, cuman entah perasaan saya sendiri saja kok kayaknya nggak santai gitu. Mungkin dari itu saja sih Bu, memilah pekerjaan gitu, apakah saya terima atau tidak gitu. Oke, berarti nanti pertemuan berikutnya kita ketemu ya. Saya harap nanti ada perubahan dan juga ada sesuatu yang bisa Ibu sampaikan kembali ke saya. Gitu. Dan saya harap itu bisa lebih positif ya Bu ya. Jadi Ibu bisa memanage dengan baik waktu Ibu dan juga tidak mengganggu antara pekerjaan dan juga pekerjaan Ibu di rumah. Tetap semangat Bu Sri. Terima kasih Bu Idi, saya sekarang jadi merasa sedikit lega lah karena sudah ngobrol dengan Bu Widi, dan saya juga jadi menemukan solusinya bahwa dalam hidup ini tuh bukan hanya tentang kerja-kerja dan kerja saja, tapi kita juga butuh merefreshkan pikiran gitu sih. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama. Oke, untuk kali ini Coach Ibu Widi dan Coach Ibu Cindy, saya perhatikan dari awal sampai akhir nih Bu ya. Sesi ini pertanyaannya sesuai dengan alur kita, udah bagus semuanya, kehadiran penuh atau presentasinya udah penuh semua tadi, semuanya mendengarkan aktif. Itu aja sih, semuanya oke dan bagus. Terima kasih ya. Sama-sama.